Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi. Shalom Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Juga anak-anakku semuanya. Puji Tuhan, pagi ini kita bersyukur kita bisa kembali datang dalam ibadah minggu yang istimewa. Mengapa? Karena hari ini kita akan bersama-sama memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu dan anak-anak semuanya, kita siapkan hati kita untuk beribadah, untuk menikmati anugerah Tuhan pagi ini. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Sungguh Tuhan, tak ada yang bisa kami sampaikan selain ucapan syukur kami Tuhan. Dan pagi ini Tuhan, hari yang luar biasa, di mana Engkau telah bangkit dari kematian Tuhan. Dan kami mau merayakannya bersama-sama Tuhan, seluruh jemaat-Mu di sini Tuhan. Mari Tuhan, Kau urapi setiap kami, Kau lawat setiap kami. Biarlah setiap pujian penyembahan kami ini berkenan bagi Tuhan. Dijauhkanlah daripada hal yang jahat. Dijagailah setiap pikiran kami Tuhan. Kami mau fokus hanya kepadamu, hanya menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau sudah mati bagi kami, Engkau sudah tebus dosa kami, Engkau layak ditinggikan dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau. Terima kasih Yesus. Kami hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menerima yang terbaik dari Engkau Tuhan. Dan hari ini membuktikan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Hidup oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib kami dan karya salib-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu
Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Selalu bersyukur, naikkan tangan kita tinggi-tinggi untuk menyembah Tuhan. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbanan Yes Tuhan, sungguh Tuhan kasih-Mu memulihkan hidupku Tuhan, memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu tak tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Nyatakan dengan segenap hati, kasih-Mu memulihkan hidupku. Terima kasih Yesus, Engkau memulihkan hidup kami, Engkau membangkitkan roh kami, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Mari jemaat Tuhan, nyatakan dengan segenap hati, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu. Kami bersyukur Tuhan, darah-Mu pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna, pengorbananmu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari sembah Tuhan, sebab Dia baik. Dia sudah menunjukkan kasih-Nya bagi kita, mati di kayu salib. Kami menjadi sembuh, kami menjadi kuat, Kau yang bebaskan kami, Kau yang beri kekuatan. Terimalah ya Tuhan, sembah kami bagi Tuhan.
berkorban bagi kita. Tuhan, terimalah sembah sujud kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak dan Ibu. Hari ini hari kebangkitan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk saling memberikan ucapan Selamat Paskah. God bless you. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Yes. Luar biasa. Yohanes 16 ayat 33 mengatakan, ini pernyataan Tuhan Yesus. Ini disampaikan begini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Yes, kita mau rayakan betapa Yesus kita hebat. Amin. Amin. Kita akan sembah Dia. Kita mau nyatakan dengan segenap hati kita. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Yes. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Lebih semarak lagi. Rayakan, Yesus rayakan. Kami merayakan Engkau Tuhan. Sebab Engkau bisa bangkit bagi kami. Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan. Yes Tuhan, kami rayakan Engkau. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Rayakan, Yesus rayakan. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit, Dia hidup selamanya. Dia bangkit, Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Katakan dengan penuh semangat. Rayakan, Yesus rayakan. Amin. Amin. Yes. Sorakan haleluya. 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 Yes, yes, yes. Boleh sekali lagi disampaikan ke kanan kirinya. Tuhan Yesus baik bagiku, Tuhan Yesus baik Amin. bagimu, Tuhan Yesus baik baik bagi- bagi kita semua. Yes, amin. Amin. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yes, Tuhan Yesus.
lagi dan bangkit bagi kita semua. Yes Bapa, terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, Dia telah mati bagi kita dan bangkit. Dia mati bagiku, Dia bangkit. Dia siapa? Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut, kuasa mati dan hidupku pulih. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah dengan segenap hati. Dia sungguh baik, Dia amat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, Dia ada di pihak kita. Dia bergerak dalam hidup kita. Dia yang beri kita kekuatan. Amin. Di dalamku bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatan. Dia yang penuhi hati kita. Dia penuhi hatiku dengan kuasa. Katakan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Katakan, He is so good. He is so good to. Boleh tunjuk saudaranya kanan kirinya. Jesus, He's so good to you. And me once more. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. He is so good. He is so good to you. Yes, Tuhan, You are so good. Yeah, You are so good, Jesus. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you and me. Jesus, He's so good to you. He's so good to me. Katakan, He's so good to you and me. Amin. Yes Tuhan, terima kasih. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan saksikan cuplikan betapa besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Father,
My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit. Yes Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan, segala dosa, segala sakit penyakit, segala kutuk Tuhan telah Kau tanggung Bapa di kayu salib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami beroleh sembuh, kami boleh kemenangan, kami boleh beroleh kebebasan Tuhan. Oleh karena kasih-Mu yang begitu besar akan dunia ini, Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal Tuhan, supaya setiap kami yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Lebih dari yang kami kira Tuhan, lebih dari yang kukira, pengampunan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kasih Yesus yang abadi mengalir
kami boleh ada sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami boleh menikmati hadirat-Mu saat ini Tuhan. Oleh karena bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus. Segala pengharapan, segala doa yang mungkin kami sempat kecewa Tuhan, kami mohon ampun Tuhan Yesus. Kami bawa pada salib-Mu, kami mau terus memandang pada salib-Mu Tuhan Yesus. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan. Yes Tuhan, terima kasih. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan. Lebih lagi kita katakan syukur kita. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sekali lagi, oleh karena salib-Mu, oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ya seluruh jemaat, kita imani oleh karena salibnya kita dibangkitkan, kita dipulihkan, kita disembuhkan. Karena kuasanya untuk kita semua. Alami hidup bersama Kristus di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Kuasa salib-Mu, kuasa salib-Mu pulihkanku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kami merayakan kemenangan bersama dengan Kau Tuhan. Hari ini kami melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan besar sudah Kau nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawat kami pagi hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi Tuhan. Berbicara bagi setiap kami bahwa Engkau Allah yang besar, Allah yang benar-benar hidup dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya nanti sepenuhnya di dalam tangan Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu yang sangat sederhana ini Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, supaya apa yang menjadi pesan firman-Mu boleh kami dengar bersama-sama, kami terima dan kami hidupi itu semua atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan bersama, amin, amin. Selamat Paskah Bapak Ibu yang terkasih. Ya. Oh ya ya. Ya, mari Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa untuk adik-adik kita ini. Oke, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan anak-anak-Mu ini Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Mereka akan beribadah di sekolah minggu Tuhan. Urapi mereka semua Tuhan. Sejak kecil mereka sudah menerima Engkau sebagai Tuhan bagi hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati ibadah sekolah minggu. Semuanya mengalami lawatan Tuhan. Anak-anak mengalami berkat Tuhan. Dan kami serahkan guru-guru yang mengajar di sekolah minggu. Urapi para pengajar di sekolah minggu Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh hidup bagi mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Amin. Amin.
Ada lagi Pak Ed? Maaf ya Pak Ed. Oh, terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa Bapak Ibu yang diberikan kepada saya untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tentunya bukan hal yang gampang ya, atau sembarangan untuk kita menyatakan kasih Tuhan. Kalau saya lihat perkembangan atau pertumbuhan di Gereja Gatot Subroto, saya merasa bersyukur sekali ya. Kalau kalian lihat Bu Ivon, Pastor Edi, saya lihat interior yang begini, indah sekali. Saya lihat ini begitu etnik. Saya yakin dan percaya orang-orang di Gatsu ini penuh dengan seni ya. Karena sentuhannya tuh Bu Ani sangat kerasa Bu Ani. Ya, salibnya bentuknya gini. Terus lampu-lampu lighting, saya orang entertain masalahnya. Saya berangkat dari orang entertain sebelum saya diubahkan Tuhan. Saya dulu megang diskotik 3,5 tahun Bapak Ibu. Interiornya hampir seperti ini Bu Ani, tapi ini rumah Tuhan. Itu ada lampu-lampu, lighting, wah saya senang bermain dengan lampu. Ya, ketika saya desain, saya ngasih masukan untuk para vendor-vendor yang ingin mengisi diskotik itu, saya senang lihat lightingnya kayak gini. Tapi hari ini saya dibawa Tuhan menikmati sebuah lighting dalam kemuliaannya, bukan dalam dunia ya Bapak Ibu, ya Pastor Edi ya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mengalami hal yang sangat dihancurkan dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Makanya seluruh dunia pagi hari ini merayakan. Seluruh dunia saya katakan merayakan kemenangan Yesus. Sudah memberikan nyawanya buat kita. Dan hari ini dia bangkit untuk menyatakan kuasanya buat kita semua. Saya diubahkan melalui sebuah peristiwa Bapak Ibu yang luar biasa. Dari hal yang hitam sekali, saya kenal Yesus, ada titik cerah, titik sedikit sinar kemuliaan itu dinyatakan. Saya ambil itu dan saya bisa diubahkan. Itu tergantung kita Bapak Ibu. Ketika kita dalam posisi dunia yang gelap, kita kadang-kadang berpikir bahwa uang segalanya buat kita, kedudukan segalanya buat kita. Itu salah besar Bapak Ibu. Saya pernah ada di sana, saya pernah ada duduk di sana. Tetapi semuanya itu hanya sia-sia dan semu Bapak Ibu. Tidak ada satu titik berkas yang utama, yang sejati yang kita terima saat itu. Saya tidak pernah mengalami hal yang namanya hidup yang enak, hidup yang tenang, hidup yang damai. Hidup yang sebenarnya Tuhan Yesus sudah berikan buat kita. Sejak kita dibangun dan diciptakan adanya sejak Adam dan Hawa. Dia ciptakan Adam sempurna adanya dan semuanya kuasainya dengan keindahan. Dan saya karena dosa manusia diubahkan. Berubah dengan segala tantangan yang harus kita hadapi bersama-sama. Makanya Tuhan Yesus sempat sedih ketika manusia dihancurkan oleh dosa yang di dalamnya ada kutuk dan harus kita bayar, harus kita jalani dalam kehidupan ini. Amin. Ya, di sini tema ini bisa mulai dibuka untuk Multimed. Kematiannya mengalahkan maut. Ya. Roma 8 ayat 28. Kita baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa Bapak Ibu? Kebaikan. Kebaikannya dapat kita terima setelah apa? Setelah kita paham dan sadar bagaimana pekerjaan Tuhan itu selalu baik dan benar buat kita. Tapi di tengah perjalanan kadang-kadang kita tidak bisa paham Bapak Ibu. Saya pernah suatu ketika protes sama Tuhan. Saya pernah suatu ketika tidak terima sama Tuhan. Saya pernah suatu ketika saya kecewa sama Tuhan. Ketika saya tinggalkan itu semua, saya pikir ikut Yesus itu enak. Saya pikir saya kembali di jalanku, aku akan jamin hidupmu. Saya terima itu dengan dangkal Bapak Ibu. Saya langsung bilang, oke Tuhan, aku ikut Engkau. Tapi Bapak Ibu tahu, kehidupan saya ketika saya ada di sana, di posisi puncak waktu itu, saya jadi titik nol bersama dengan Tuhan. Dengan kekuatan Tuhan. Nangis tak Bapak Ibu? Nangis. Sedih enggak? Eman enggak? Eman. Dunia diem? Enggak. Iblis diem? Enggak. Saya diiming-imingi terus dengan posisi-posisi yang dulu pernah saya jabat di sana. Tetapi Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa buat saya. Iman yang teguh itu membuat saya kuat untuk menghadapinya. Saya dihabisin. Yang habisin bukan Tuhan. Saya harus melihat bagaimana pekerjaan Tuhan itu harus murni dan tulus. Dan tidak ada kepentingan-kepentingan kita yang berbicara di sana.
atau kekuatan kita. Tuhan Yesus ingin nyatakan, kamu habis. Enggak masalah Tuhan, enggak masalah. Enggak masalah. Saya akan bangun pondasi saya dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Tapi suatu ketika setiap malam mau tidur, intimidasi datang enggak Bapak Ibu? Datang. Kamu enggak salah, kamu bodoh, kamu goblok, saya ngecewa. Tapi Tuhan Yesus luar biasa Bapak Ibu. Saya jalani bertahun-tahun, untung saya punya istri yang luar biasa Bapak Ibu, istri yang kuat. Ketika kita berumah tangga, makanya perahu itu hanya ada kita dan suami dan istri, belum ada anak-anak. Bangun komitmen itu yang luar biasa ketika kita masuk rumah tangga. Saya punya istri yang luar biasa yang selalu menyupport saya. Dia bilang, yang enggak apa-apa, apa yang kita punya hilang enggak masalah. Tapi diganti apa Bapak Ibu? Ada kekuatan dan sukacita waktu itu. Ada sukacita yang terus mengalir dalam keluarga kami. Pas-pasan, dulu mau apa-apa enak, sekarang mau apa-apa berhitung Bapak Ibu. Waktu itu kisah berhitung. Tapi Tuhan Yesus yang nangis terus, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa salib-Mu mengubahkan aku. Kuasa salib-Mu, Engkau mati buat aku dan Engkau bangkit buat aku juga. Dan hari ini saya diberkati luar biasa. Dan tentunya Bapak Ibu juga diberkati luar biasa. Karena ketika kita ketemu, kita kumpul ya Bapak Ibu, yang kita nyatakan itu kuasa Tuhan Bapak Ibu. Anak-anak muda seringkali gejolaknya luar biasa. Anak-anak muda itu pikirannya baru segini Bapak Ibu. Saya bukan membandingkan, tapi memang itu proses. Saya punya anak 4. Dari istri 1 ya Bapak Ibu, 4 anak. Istri saya memang 1 Pak Edi ya, satu-satunya 4. Karakternya beda-beda ya, anak 1 yang 4, ya Rafael kenal ya, kita sering badminton juga. Tapi saya mencoba memahami mereka satu persatu. Pikiran mereka dangkal. Ketika mereka menginjak suatu kehidupan yang baru, mereka sudah sok tahu dan sok ngerti. Padahal kita yang sudah ada berjalan mendahului dia, kadang-kadang kita diajar oleh dia tentang pengetahuan sekarang yang sudah terjadi. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita konekkan itu. Kita jangan tutup ruang-ruang untuk mereka berbicara buat kita. Seperti ruang Yesus berbicara buat kita pagi hari ini. Kita yang mungkin di hadapan Yesus hanya segini, tapi dia punya wawasan yang jauh lebih lebar, lebih dalam buat kita semua. Contohnya, saya memahami anak saya yang nomor 1, agak bingung saya. Karena dia idealis, punya mimpi yang luar biasa, tapi saya sebagai orang tua, saya controlling dia. Jangan sampai kepentok plafon, mantul ke bawah lagi ya. Kadang-kadang anak muda kan gak ngerti tantangan, inginnya langsung terbuai dengan apa yang ada di dalam kehidupan ini. Tetapi ini semua proses bersama Kristus Bapak Ibu. Ya anak saya nomor 1 itu kritis sekali orangnya. Dan saya mencoba dibangun bersama. Beberapa waktu yang lalu kami sempat Bapak Ibu, saya tidak bisa memahami dia. Dan saya sebagai orang tua sempat untuk berdiri sebagai orang tua dan berdiri tidak bergeser di posisi saya sebagai papa. Dan intinya apa Bapak Ibu? Saya tidak bisa ketemu dengan pembicaraan itu. Dalam hati saya simpan. Dan itu menjadi bagian doa saya untuk dia sebetulnya. Tapi tidak bisa terungkap karena tersimpan di hati. Tapi itu tidak baik juga. Saya cerita sama istri memberi pencerahan sama saya. Yang zaman kita beda. Masa kita beda. Mungkin kita tuh generasi apa ya, mungkin saya itu ya Pak Bu Ani, bom kar mungkin ya. Ada baby boomer apa bom kar apa saya nggak paham gitu ya. Tapi sekarang anak muda sekarang generasi Z misalnya gitu ya. Betul ya Pastor Edia, Z apa sandwich apa saya nggak begitu ini ya. Tapi intinya begitulah. Nah setelah kamu harus tahu paham yang kamu diam, jangan kamu bantah, jangan kamu apa. Terus saya doa sama Tuhan beri hikmat. Supaya aku sebagai papa itu bisa memahami maunya anak saya. Seperti engkau juga memahami maunya saya. Kadang-kadang Tuhan juga ingin memahami maunya kita Bapak Ibu. Padahal dia sudah merancangkan segala sesuatunya lebih dari apa yang seringkali kita katakan, lebih dari apa yang kita rancangkan dan pikirkan. Singkat cerita, saya diem. Dulunya saya frontal dalam arti debat. Saya diem, ketika dia ngomong, saya diem, saya ikut apa yang Bapak Ibu Saudara terkasih. Proses Tuhan tidak berhenti untuk di sekeliling kita. Tapi banyak orang yang memproses kita, di luar kita.
orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang trust. Biarpun mereka pun trust sama saya sebagai orang tua, tapi dia juga punya trust di dalam komunitas yang membangun. Singkat cerita, saya bisa connect kembali dengan anak saya. Contoh misalkan parkir Bapak Ibu. Saya kalau pergi sama anak saya nomor 1 ini, itu masalah parkir jadi deg-degan. Karena Indomaret tulisannya parkir gratis. Tapi Bapak Ibu kalau ke Indomaret bayar parkir enggak seringnya. Ya toh Bu Ani ada tukang parkirnya kan? Saya masih kasih. Anak saya marah. Papi, kalau seperti ini papi bagaimana mau mengubahkan Indonesia? Wah, sangar. Mengubahkan Indonesia. Bayar parkir. Alah stand cuma 3.000. Daripada nanti kita ribut sama dia. Enggak bisa, Pi. Saya asal ke Indomaret deg-degan. Sampai suatu ketika umpet-umpetan. Dia masuk mobil, tukang parkirnya tak awe gini, Mas, saya kasih uang. Saya nggak ngerti kalau dia lihat dari spion tengah. Tahu-tahu dia turun dari mobil, saya didatangi. Pi, tadi Papi kasih uang ya? Oh, Mas, kembalikan. Ini tulisannya Mas bisa baca nggak? Parkir gratis. Loh ini Mas ini bilang, karena Bapak parkirnya enggak di halamannya Indomaret, di jalan. Kalau di jalan itu harus bayar Pak. Terus akhirnya udah saya masuk. Singkat cerita, ya intinya itulah yang dia akhirnya nurut ya. Tapi biarpun dia punya ini apa. Nah ternyata pikiran saya untuk saya membanggakan cerita seperti ini. Di pikiran saya sebagai orang tua saya bangga. Saya punya anak yang idealis untuk mengubahkan Indonesia, anti korupsi. Tapi ketika saya sampaikan ini, pikiran kita sama dia ternyata beda Bapak Ibu. Dia pernah suatu kali bilang begini, Pi aku malu. Malu apa? Papi seringkali cerita tentang kasus itu. Loh, Papi kan bangga toh. Kamu istilahnya kamu berdiri pada prinsip-prinsip yang benar. Tetapi aku malu Pi. Bagi dia itu aib atau hal yang memalukan. Tapi bagi saya itu berkat. Saya mau membagikan anak saya menjadi berkat. Benar Bapak Ibu? Pikiran kita beda Bapak Ibu. Makanya sejak itu saya menghormati dia. Saya tidak pernah intinya tuh melanggar-langgar atau apapun, tapi saya menghormati. Sama seperti Tuhan kita Bapak Ibu. Pagi hari ini dia menghormati kita semua. Dia ingin kembalikan kita di posisi yang sebenarnya. Kita siapa? Saya, kamu seperti dulu seperti ini. Banyak orang yang lebih rusak daripada saya Bapak Ibu. Jauh lebih rusak daripada saya. Saya punya baru segitu sudah merasa rusak Bapak Ibu. Saya sudah merasa tidak berharga. Saya tidak punya nilai sedikit pun, hitam. Saya ketemu perempuan itu malu sampean. Padahal bermain perempuan. Tapi saya ketemu perempuan malu, hitam. Kalau saya sama hitamnya, perempuan yang kehidupannya hitam, saya tidak malu. Tapi ketemu sama perempuan yang bersih, yang benar, saya minder Bapak Ibu. Saya merasa hidup saya itu kotor. Tetapi Bapak Ibu percaya ketika saya dipulihkan, pandangan itu diubahkan Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, saya adalah manusia yang berharga. Punya nilai. Punya nilai yang luar biasa yang saya tidak paham. Aku ini berlian. Kenapa aku hidup dengan lumpur yang seperti itu? Dan itu mengubahkan saya untuk saya diberkati dan saya mengambil komitmen. Tuhan, aku ingin berjalan bersama dengan Engkau menjadi berlian dengan Tuhan. Dan saat ini Bapak Ibu, saya ingin sampaikan bahwa ketika kita belajar untuk mengerti pengorbanannya di atas kayu salib, bukan berarti kita hanya semata-mata melihat bagaimana Yesus spektakuler mengubahkan kita dan untuk membangun kehidupan kita. Tapi ada hal yang lebih penting dari semuanya itu, ya. Karena kebangkitan dan hidup itu harus kita nikmati. Tuhan ingin nyatakan kuasanya lewat apa Bapak Ibu? Lewat pergumulan, masalah bagi setiap kita. Rintangan, hadapi. Tidak mungkin kita kalau doa, Tuhan jauhkan aku dari masalah, bebaskan dari masalah. Pengennya begitu Bapak Ibu. Tapi itu tidak relevan Bapak Ibu. Tidak relevan, karena hidup ini Tuhan pasti ada tantangan. Karena dia menyatakan kuasanya lewat itu, lewat setiap perkara. Perkara kecil, perkara besar, Tuhan bicara di sana. Perkara pribadi saya, perkara keluarga saya, perkara komunitas saya, pelayanan, pekerjaan, semuanya Tuhan berbicara di sana. Amin.
Dan hari-hari ini saya merasa dikecewakan dengan orang-orang yang saya percaya. Orang yang sudah saya percaya, saya diajak bisnis, orang percaya, orang Kristen, orang anak-anak Tuhan. Saya diajak kongsian bisnis. Bapak Ibu, kalau kita punya istri, coba dengar dia Bapak Ibu. Kadang-kadang dia tuh indikator atau mesin pengingat. Kalau saya bilang mesin, sorry ya, ini konteks saya ya. Mesin pengingat atau alarm. Ketika saya diajak bisnis sama beberapa teman saya itu, isi saya sudah nggak punya rasa feel yang enak. Tapi dia sering kali bilang sama dia, udahlah. Ya, orang Kristen selalu diajar untuk berpikir positif Bapak Ibu. Berpikir positif, jangan negatif, berpikir positif. Saya ngomong gitu sama istri saya. Akhirnya dia nggak bisa, karena keputusan ada di tangan saya Bapak Ibu. Saya jalanin bisnis itu setahun, 2 tahun, 3 tahun. Akhirnya apa yang menjadi kepercayaan kepada orang yang saya anggap bisa dipercaya, runtuh. Saya anggap dia anak Tuhan, dia takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran. Tapi jalan bisnisnya tidak seperti itu. Saya ditipu sekian cukup besar Bapak Ibu, yang membuat saya syok waktu itu. Saya nangis sama Tuhan, Tuhan, aku ngumpulin segitu enggak mudah Tuhan. Ngumpulin uang segitu enggak mudah Tuhan. Kenapa ini terjadi? Tapi ketika itu terjadi, bukan Tuhan enggak bela saya Bapak Ibu. Bukan Tuhan enggak bela saya. Mungkin waktu itu keputusan saya juga, mungkin saya tidak tanya Tuhan juga. Karena saya teriming-iming dengan bisnis properti yang luar biasa, bangun perumahan, bangun apa. Tapi uang saya ludes di sana Bapak Ibu. Saya mau ngomong istri saya, yang uang segitu hilang, orangnya kemana aku juga gak ngerti. Karena yang dimakan bukan uang saya juga, ada 4 kongsian itu dimakan semua dan dia lari-lari Pak. Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau ini kau izinkan terjadi, ya udah, memang itu bukan milik saya. Ini begitu Bapak Ibu ya. Tapi di sini dikatakan bahwa Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya lewat sebuah pergumulan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami hal itu, dikecewakan, ditipu. Bahkan bukan sama orang lain, sama pasangan kita juga sama, mengalami hal sama. Saya ngelayani keluarga yang sampai hari ini gondok-gondokan terus ya sampai hari ini saya masih merawat dia. Tidak saling percaya, saling menyalahkan. Masa lalu diangkat terus. Padahal Tuhan sudah katakan masa lalu itu jangan terus diangkat. Karena itu satu alat ladang iblis untuk membangun sebuah tanaman yang subur ketika kita angkat masa lalu kita itu. Supaya apa? Ilalang-ilalang itu yang tumbuh subur, yang seharusnya ada padi tapi dihantam oleh ilalang itu. Yang kita membiarkan seolah-olah wah seger semuanya bertumbuh. Tapi itu bukan kebenaran Bapak Ibu. Benar? Tapi hidup kita kadang-kadang kepleset di situ Bapak Ibu. Kepleset dan jatuh di bagian itu. Nah pagi hari ini, Yohanes 11 ayat 1-4. Ya coba multimed, Yohanes 11 ayat 1-4 ya. Nah, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Coba Bapak Ibu kita pahami ya, sebuah perjalanan peristiwa yang Tuhan Yesus kadang-kadang unik dan spektakuler di sana. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Lanjut dulu. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Bapak Ibu. Saudaranya Maria dan Marta. Lazarus sakit. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Mengabari Yesus bahwa Lazarus sakit. Tuhan, dia engkau yang engkau kasihi sakit. Lazarus sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian.
tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Di sini bicara tentang perjalanan sebuah pergumulan, sebuah tindakan iman, dan semuanya berbicara di sini Bapak Ibu. Ketika Marta dan Maria mengabarkan kepada Yesus Lazarus sakit, Tuhan Yesus sudah nyatakan bahwa penyakitnya tidak akan mematikan. Padahal Maria berharap ketika Tuhan Yesus dikasih tahu itu, segera Yesus datang untuk menyembuhkan, menjamah. Tapi di sini kita katakan bahwa penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Nah kadang-kadang kita berpikir, kemuliaan apa Tuhan? Engkau belum bertindak apa-apa. Engkau masih di tempat ini, saya ketemu engkau masih di sini. Tapi engkau katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian dan menyatakan kemuliaan. Kita kadang-kadang nggak ngerti rencana Tuhan Bapak Ibu. Ketika ada karyawan dipecat dari perusahaan, dapat PHK, ngomel, Tuhan aku diberhentikan dari pekerjaan. PHK aku kena Tuhan, kena saringan ke PHK. Kita nggak ngerti, Tuhan bicara penyakitmu, pekerjaanmu itu tidak akan mematikan. Tapi ada kemuliaan Allah yang akan dinyatakan oleh pekerjaanmu yang tidak hilang itu akan dimuliakan lewat pekerjaannya dia. Kita nggak paham. Wah isinya kalau sudah begitu orang akan jengkel, imannya runtuh, imannya lemah, bahkan tidak mempercayai apa yang Tuhan katakan. Dan malah berpikir sendiri melebihi apa yang Tuhan rencanakan. Punya planning-planning sendiri yang disusun begitu rupa, begitu hebatnya, begitu panjangnya. Tapi pikiran kita terbatas Bapak Ibu. Dan di sini dikatakan, kalau ini kamu tidak memahami awal dari sebuah cerita kehidupanmu, akan sulit engkau memahami langkah demi langkah bersama dengan aku. Karena ikut Tuhan itu step by step Bapak Ibu. Saya baru paham Bapak Ibu. Saya pikir ikut Tuhan itu langsung oke gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata step by step. Saya dibangun karakter saya. Dulu saya karakternya dikikis satu-satu Bapak Ibu. Pak Didik, Jenderal Didik ini pernah bergabung dengan kami. Tahu. Saya dulu masa lalu saya, istri saya ngomong apa enggak pernah saya dengar Bapak Ibu. Yang penting saya paling benar. Paling oke, paling jos, paling mantep, paling enggak pernah salah. Kan gitu loh Bapak Ibu. Laki-laki Pak. Sombongnya nggak minta ampun. Yang penting kamu diam, tak kasih duit, selesai. Kamu ngomong A, B, C, Z, aduh lah enggak usah lah buat aku pusing. Ya, dulu begitu Bapak Ibu. Tapi bersama dengan Yesus, karakter itu dibangun luar biasa. Saya dipulihkan lewat suatu kegerakan. Salah satu ya nih ya, misalnya main scam gitu ya. Saya diajar untuk mendengar pasangan saya. Di situ saya dipulihkan. Istri harus didengar ya. Padahal tidak pernah saya dengar. Sampai istri saya kalau mau ngomong sama saya pakai surat. Suratnya masih tak simpan di dompet saya Pak. Tidak bisa ngomong sama suaminya, saking jengkelin nulis surat. Padahal satu rumah surat-suratan. Karena suaminya nggak bisa diajak ngomong. Tuhan Yesus pulihkan saya. Saya mendengar dia, menghormati dia. Saya mendengar apa yang dia katakan. Itu proses Bapak Ibu. Itu kalau saya tidak mau melangkah satu, Tuhan karakterku dibangun oleh salibmu. Tidak bakal berubah Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya, teman tidak bisa ngerubah kita Bapak Ibu. Sahabat saya, sengkentel itu tidak bisa ngubah saya. Kamu harus begini, kamu begini, Allah itu tidak saya dengar Bapak Ibu. Kita percaya pagi ini, kita diubahkan oleh siapa Bapak Ibu? Tuhan Yesus sendiri, bukan yang lain. Bahkan pasangan kita pun tidak bisa mengubahkan kita. Tidak bisa Bapak Ibu. Tapi connecting dengan Tuhan itu yang penting. Kita tahu bahwa dia ada di dalam hidup kita dan menguasai apa yang dalam kehidupan kita. Roh itu, Roh Kudus itu yang mengubahkan kita Bapak Ibu. Bukan yang lain. Jemaat Gatsu, ini El Shaddai ya Pak Edia. Jemaat El Shaddai, Allah berbicara buat kita hari ini. Di kemenangannya, di kebangkitannya. Seluruh dunia berbicara hal yang sama saat ini bersama-sama. Merayakan kebangkitan Kristus. Tapi apakah kita mau step by step melangkah awal untuk kita mau berubah? Tergantung kita Bapak Ibu. Jangan sampai kita setahun besok kita masih sama Bapak Ibu. Nah terus saya mau tanya, ikut Yesus bedanya apa sama kamu gak ikut Yesus kalau gak ada perubahan? Orang bisa melihat bagaimana kita berubah ketika step langkah itu kita lakukan dan kita hidupi dan kita jalani. Orang bisa melihat, kamu sekarang berbeda, kamu sekarang saya kerja di proyek Pak. Bapak Ibu saya kerja di proyek, udah lama saya tidak ketemu sama ibu ini.
Karena proyeknya udah selesai. Tapi kemudian karena puas dengan hasil saya, dia mau bangun lagi, dia panggil saya. Dia kaget Bapak Ibu lihat saya. Waktu kemarin saya datang, kagetnya bukan kaget apa, dia pertama, kamu sekarang kok beda ya? Loh beda apa Cik? Dulu kamu tuh, dia tahu juga waktu beling-belingnya saya masih muda waktu masang di proyeknya dia. Kamu dulu begini, sekarang kok bisa begitu ya Ed? Ini singkat cerita obrolan panjang begitu. Terus dia nggak ngerti dari mana, dia tahu dengar bahwa saya jadi hamba Tuhan. Orang ono hubungannya Ed sing asih, tidak ada kaitannya kamu jadi hamba Tuhan tuh tidak ada rumusnya kamu ke sana. Saya ngomong gini sama dia, Cik, kok Caci heran saya jadi hamba Tuhan. Lah wong saya sendiri heran kok saya jadi hamba Tuhan. Saya sendiri yang ngalami itu heran, Pak. Memangnya jadi hamba Tuhan, Pak, berduduk enak. Langsung tanya Pak Didi dulu Suarigel. Berapa pemimpin yang ditantang jadi hamba Tuhan? Pak Didi, aku rak seejen. Benar Pak Didi? Aku urung siap. Semua urung siap. Jadi Tuhan ingin mengambil waktu kita ketika kita mau ambil itu, dan itu jadi Bapak Ibu. Amin. Dan ketika saya bilang, apa aku iso Tuhan jadi hamba Tuhan, wong figurku seperti itu. Apa enggak jamaah jadi beban yang luar biasa bagi saya khususnya. Tapi istri saya terus bilang, yang percaya nombek aku. Nanti Tuhan sendiri yang akan memperlengkapi kamu. Ketika kamu terus melekat dan jalan di dalam relnya, Tuhan yang memperlengkapi. Benar Bapak Ibu. Perlengkapi apa Bapak Ibu? Saya tanya sama Taci, kembali ke Taci lagi. Cik, aku berubah apa toh Cik? Omonganmu wis beda, Ed. Cara ngomongmu beda. Enggak kayak dulu lagi. Mosok toh Cik? Heeh. Wis pokoknya beda, Ed. Wajahmu ki kempling malan. Mosok toh Cik kempling mengkilap. Wah, ya mengkilap apa keringetan apa gitu ya. Enggak, beda Ed, pokoknya beda. Itu dia sama suaminya dulu sama saya marah terus karena saya waktu itu beling ya Bapak Ibu. Suaminya tuh cereweti saya, marahnya malah mengingatkan saya. Terus akhirnya, itu Bapak Ibu, saya terus pekerjaan sudah beres. Yang penting trust Bapak Ibu. Nah ini yang penting, ada trust, ada percaya. Kalau tidak ada trust tidak bisa. Trust itu penting. Makanya suami istri, kalau udah ada trust itu, ayo bangun trust. Tidak mungkin Bapak Ibu, kalau tidak ada trust kita bisa tumbuh bareng, itu tidak mungkin. Tuhan juga sama, butuh trust. Kita percaya sama dia, kita trust sama Tuhan. Kita trust, terkonek, itu akan membangun kita. Kalau kita tidak trust percuma Bapak Ibu. Saya ngomong sama teman-teman, kamu jadi Kristen berapa lama sih? Wah gini. Nek kamu tidak berubah percuma lah, buang-buang waktu kamu ke gereja, gini, kamu harus. Terus dia ngomong, tak pikir, saya ngomongan nyantai ya Bapak, waktu itu di kafe kita makan bareng, dia Kristen juga, bukan di gereja saya, kita cuma komunitas, saling cerita. Terus, tapi dia nggak berubah Bapak Ibu, sama istrinya juga nggak perhatian, kalau pergi keluyur sembarangan. Terus saya ngomong, kamu di Kristen udah lama, wah suwi gini. Dan kamu nggak berubah ngapain? Terus yang kamu pandang, kamu anut, kalau kamu di gereja itu siapa? Kamu ke gereja tujuannya apa? Apa hanya dengar ke gereja cuman kumpul begini, nyanyi-nyanyi, puji Tuhan, pulang, selesai. Tapi pribadi siapa yang kamu terima? Yesus. Kamu bilang Yesus dengan lantang, Yesus siapa? Yesus yang mana? Yesus itu mengubahkan Bapak Ibu. Yesus itu selalu mengubahkan kita. Bukan Yesus yang sia-sia. Hanya namanya tersohor besar, bukan Bapak Ibu. Dia enggak butuh tersohor Bapak Ibu. Dia butuh masuk dalam kehidupan kita. Amin. Dia butuh mengubahkan Bapak Ibu semua kita di sini. Kalau orang ikut Yesus tidak berubah, tanya apa yang kita pikirkan tentang dia, tentang Yesus. Mungkin kita harus cek, Yesus seperti apa ya? Jangan-jangan gambaran kita tentang dia kabur Bapak Ibu. Jangan-jangan kita nggak sadar Bapak Ibu. Kita selalu ngerti Yesus, tapi kabur. Yesus itu siapa? Nggak ngerti. Orang Kristen terjerumus di sana banyak. Pelayanan, tahu-tahu ke rumah. Nah ini cerita lucu, anak muda pelayanan di gereja lain, tahu-tahu datang ke rumah. Saya cuma kaget, anak muda. Terus dia, om tante, saya mau main rumah. Oh silakan. Dia pelayan gereja besar yang luar biasa. Saya bukan pembandingan, tapi ini PR kita bersama. Saya yakin gerejanya juga akan membimbing dia sebetulnya.
Tapi dia konsultasi, saya kok kering ya om? Saya pelayanan, kamu main apa sih? Aku main bass om, di gereja om, gini. Tapi hidupku hampa om. Benar. Saya tanya dulu, kamu kok merasa hampa itu yang mbok pikirkan apa? Ya saya pelayan dari gereja, pulang di rumah, begini. Situasi rumah diceritakan juga. Kalau itu saya ceritakan sekarang, tidak butuh cukup waktu Bapak Ibu, karena itu proses. Nyabet ngalor ngidul Bapak Ibu kalau saya ngomong, ya kan? Kalau sudah itu nyabut Pak Abed, nyabut ngalor ngidul. Papahnya diceritain, dirasani di depan saya, kan malu kan? Papahnya, mamahnya. Jadi malah saya tahu keadaan keluarganya dari dia. Tapi sebetulnya enggak Bapak Ibu. Kita sebetulnya enggak perlu seperti itu. Mulut kita berhenti untuk kita sendiri dulu Bapak Ibu. Kita jangan menyalahkan lingkungan kita. Itu sangat keliru. Tuhan Yesus tidak pernah bicara tentang yang lain-lain. Antara kamu sama aku. Bicaranya begitu. Sama orang yang berdosa pun juga sama. Sudahlah kamu berdosa. Udah kamu tinggalkan dosamu, ikut aku, selesai. Jangan ingat yang lain. Jangan dengar kata orang lain. Jangan dengar penghakiman orang lain. Yang penting kamu sudah tidak berdosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau kamu berbuat dosa lagi ya salahmu sendiri. Tapi kalau kamu bilang ikut aku, bangkit, tinggalkan dosamu. Selesai. Sederhana sebetulnya Yesus. Tapi dia tidak berbicara untuk yang lain Bapak Ibu. Tapi kadang-kadang mulut kita untuk membela diri, nyabet ngalor ngidul Bapak Ibu. Papahnya, terus saya ngomong sama anak muda ini, udahlah nyo, hidupmu tidak beres. Siapa yang tidak beres om? Kamu sendiri. Kalau kamu puas sama Tuhan, kalau hidupmu tidak kering, kalau kamu puas sama Tuhan Yesus, tidak mungkin kamu bicara seperti ini sama om. Kamu masih muda. Kamu kalau main bass, kamu apa sih yang kamu pikir tentang main bass itu? Ya main om, pokoknya ngiringi WL singer. Ada trust gak? Ketika kamu main tuh kamu ada trust, connect sama Tuhan, enggak main untuk Tuhan. Enggak om, gini. Itu hal yang sederhana. Kamu gak sadar tuh, kamu tiap minggu pelayanan, tapi kamu enggak trust sama Tuhan. Ya om. Nah itu yang anak Tuhan kadang-kadang kepleset di situ Bapak Ibu. Rutinitas menggerus kita. Rutinitas menghabisi kita. Tapi kita kehilangan trust sama Tuhan. Kuasa kebangkitannya tidak nyata dalam hidup kita Bapak Ibu. Setiap Paskah kita merayakan kematiannya. Sabtu dipikir Yesus nganggur. Enggak Bapak Ibu. Jumat Yesus meninggal. Sabtu dipikir Yesus nganggur-ngangguran. Enggak. Tuhan Yesus turun ke alam maut untuk menyatakan kuasanya. Di Sabtu tenang itu. Bukan untuk negosiasi dengan yang jahat, bukan. Tapi kuasanya dinyatakan di sana. Dan minggu semakin dinyatakan lagi, aku adalah Allah yang sebenarnya bangkit. Amin. Jemaat El Shaddai di tempat ini, di kaum senior saya, di Swarigel, dulu kita pakai nama senior ya Pastor Edi, tapi saya bukan ubah ya, saya pakai nama Omega. Kenapa saya pakai nama Omega? Saya ambil dari Alpha dan Omega. Bukan meden-medeni loh Bapak Ibu, yang awal dan yang akhir, sepertinya akhir, bukan. Omega di sini berkata saya menghargai atau menghormati kaum Omega yang di puncak usianya itu sudah punya banyak pengalaman. Nah saya berharap pengalamannya juga semakin bertumbuh pengalaman bersama Tuhan. Yang dibagiin ke kami yang masih setengah muda dan makan yang muda. Makanya saya ubah pakai, Pak jangan saya senior toh Pak, kok ketok tua gitu ya Bu Ani. Akhirnya pakai Omega. Tapi maknanya saya sampaikan dulu, apa itu Omega? Karena yang awal sampai yang akhir Tuhan Yesus yang berkata, akulah Alpha dan Omega. Yang awal dan yang akhir buat kita semua. Sing nom-nom enak. Ya makanya di sini ada anak muda ya, jangan sia-siakan hidupmu. Saya pesan kalau saya suruh balik, saya pengen mengulang lagi. Tuhan nek nek ngerti gini, aku tapi nek itu kan bukan penyesalan sebetulnya. Tapi saya mencoba untuk nge-review, tapi tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Setiap orang di titik manapun itu yang terbaik buat kita semua. Amin. Nah itu kuasa kebangkitannya ya. Jadi di sini dikatakan, lanjut dulu, Lazarus, sebab penyakit itu tidak akan mematikan dia. Ya, itu perkataan Yesus.
Ya, cara Tuhan bekerja tidak seperti yang kita bayangkan. Coba kita baca di Yohanes 11 ayat 5 dan 6. Ini Bapak Ibu tidak pernah kita bayangkan. Kita kadang-kadang heran dengan keunikan Tuhan Yesus kita yang kita kagumi itu. Ya. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Yesus memang mengasihi Marta, Maria dan Lazarus. Ada di hatinya, kasihan, mengasihi. Tapi di sini katakan namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada waktu itu. Di mana ia berada, lanjut dulu. Ya di sini dulu ya, dia berada. Intinya gini, Maria akan terheran-heran, Tuhan Yesus, Lazarus sakit. Harusnya engkau segera dong. Ya kan? Tapi di sini Yesus berkata bahwa sengaja 2 hari penundaan Bapak Ibu. Kita ngomel enggak? Oh rak niat, mesti gitu ya Bapak Ibu ya. Seandainya kita di sana, waduh rak niat Tuhan, kayak memang rak niat kok. Mau tinggal berangkat, langsung bergerak 2 hari ditunda. Nah di sini katakan cara Tuhan memang berbeda Bapak Ibu buat rencana kita. Tuhan akan nyatakan buat kehendakmu yang selalu jadi loh. Bukan karepmu loh sing selalu kaku turuti. Bukan. Tapi Tuhan ingin karepku tuh loh kamu tahu. Tuhan tuh pinginnya begitu Bapak Ibu. Nek karepmu aku pasti tahu Bapak Ibu. Yang kita pikirkan, yang kita dalam hati kita Tuhan tahu. Wong dia pemilik hati kita. Kalau iblis mah nggak tahu. Iblis tahunya kalau kita ngomong. Makanya dengan perkataan hati-hati Bapak Ibu. Kalau kita ngumpatin orang atau nyempatani orang, itu akan iblis bekerja dengan apa yang kita keluarkan. Tapi masih tersimpan dalam hati itu, iblis nggak ngerti. Bedanya, kalau Tuhan kita punya niat buruk pun dalam hati kita, dia tahu dan dia mengerti. Karena dia pemilik segalanya buat kehidupan kita. Bedanya begitu Bapak Ibu. Makanya hati-hati sama Tuhan. Jangan punya kepentingan pribadi di atas segalanya. Kalau kita mencuri kemuliaan, Tuhan ngerti. Lu mau kemana? Memangnya Tuhan gak ngerti kalau Yudas mau mengkhianati? Tahu Tuhan. Tuhan ngerti bakal Petrus yang mau mengkhianati, menyangkal 3 kali, tahu dia Bapak Ibu. Tahu. Dia Allah yang maha tahu. Amin. Tapi kenapa dia tunda ini? 2 hari. Rencanaku yang akan aku nyatakan buat kamu. Bukan rencanamu. Nanti lihat berikutnya. Kamu akan terkagum-kagum dengan pekerjaanku. Amin. Lanjut dulu. Di yang berikutnya. Ada 3 karakter yang menggambarkan hati kita. Ya, ini sampai jam berapa Pastor? Kalau time out jangan sungkan-sungkan ya, time out langsung ya. Karena ini nanti takutnya bablas-bablas Bu Ani. Masih berapa menit? Ada 3, masih ada waktu ya Pastor? Masih ya. Yohanes 11 ayat yang ke-16. Ini ada 3 karakter yang kadang-kadang kita hancur di sana. Seperti ini. Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Maksud Bapak Ibu ini di sini? Karena ketika Yesus kembali ke Yudea, di sana akan ada risiko yang besar juga. Nah Thomas ini dengan enaknya ngomong begitu, kok dia cari mati. Padahal Yesus pasti ke sana. Tapi dia tunda 2 hari. Dia tunggu waktunya. Tapi dia pasti ke sana. Tapi Thomas ngomong, kalau cari mati ikut dia. Risiko. Benar Bapak Ibu? Tapi kita jadi orang yang tidak mau ambil bagian yang dikatakan cari mati itu. Lu berangkat sendiri, aku di sini aman. Lu berperang, aku di sini diam. Bukan begitu Bapak Ibu. Ketika kita bersama-sama dengan Yesus, kuasanya mengelilingi kita loh Bapak Ibu. Yesus bertanggung jawab kepada kita sebetulnya. Tapi Thomas sudah melihat begitu banyak perbuatan Yesus yang luar biasa. Tapi dia tetap masih meragukan. Bagi Thomas, dia berkata bahwa mujizat itu untuk lu lah, bukan untukku. Mujizat itu untuk kamu. Aku tidak berlaku buat aku. Bapak Ibu percaya? Sering kita seperti itu. Itu buat kamu lah. Aku tidak pernah ngalami mujizat. Padahal setiap hari kita ngalami mujizat Bapak Ibu. Yang kadang-kadang kita tidak hargai itu. Benar? Saya sampai hari ini katakan, kamu ngalami, waduh luar biasa Tuhan. Mujizatmu luar biasa. Kadang-kadang dikatakan juga terlalu banyak gitu ya. Saya punya jemaat baru sakit. Saat ini sedang sakit. Jenderal Didi
harusnya tahu mamanya Sariyuni, ya Bu Eva, saat ini masih dirawat di Karyadi, sudah hampir 2 bulan lebih. Saya kaget ketika maksa pulang. Orang kalau di rumah sakit lama kan bosen Bapak Ibu. Minta pulang, padahal dokter belum mengizinkan. Anaknya dimaki-maki. Suatu ketika anaknya telepon sama istri saya, Bu Eni, saya tolong didoain mama saya ditenangkan, minta pulang, saya dimaki-maki gini-gini. Sudah di video call dikasih tahu, Bu tenang ya Bu, gini-gini, diem. Tapi ketika anaknya ngomong, anaknya dimaki-maki. Singkat cerita, hari Sabtu, saya baru pergi, telepon. Pak Lau, mama memaksa pulang. Oh memaksa pulang, lah dokter gimana? Lah ini baru saya urus Pak Lau. Tapi dengan catatan, boleh pulang dari Karyadi ke ambulan harus oksigen, tidak boleh lepas karena saturasinya sangat rendah. Dari ambulan ke rumah harus ada oksigen. Jadi nyambung, tidak boleh putus. Saya langsung mengusahakan oksigen, dapat 2 tabung kecil-kecil gini Pak, saya dipinjemin. Ada orang punya 2 karena anaknya pernah pakai. Tapi kebetulan kosong semua, jadi saya harus isi ulang itu. Nah yang minjemi tabung bilang gini, Pak Lau, ini tabung ini mau dibuat sementara apa lama? Wah saya enggak tahu kok, karena ini ibu ini barusan pulang hari ini. Saya bukan masalah dipinjemnya lama apa sebentar, bukan masalah itu Pak Lau, dia bilang itu. Lah gimana Pak? Oh tabung ini 1 meter itu enggak ada 1 hari habis loh Pak. Mosok kok? Enggak ada 1 hari habis. Lah refillnya berapa kalau ngisi? 50.000. Saya kaget, enggak ada 1 hari habis 50.000 oksigen. Saya mikir Tuhan, kita bernapas gini nih, nek dihitung berapa ya Bu Ani? 1 meter itu enggak ada 1 hari habis, itu ngomong yang minjem. Nah, terus singkat cerita, saya harus connect sama dari Karyadi sampai rumah jam berapa, saya harus menyusuri ke rumah supaya oksigen itu enggak putus. Sampai di rumah, ada tetangganya juga pernah pakai. Itu saya sampai di rumahnya tuh jam 11 malam. Karena ambulannya nunggu dari Banyumanik, karena ambulannya antri. Telepon ambulan hebat juga enggak bisa. Jam 11 malam. Terus tetangganya bilang gini, oh Pak saya pernah pakai ini, wah beneran. Karena saya kan baru diajari enggak pernah pakai cara ngisi air apa-apa. Oh Bu silakan Bu, coba kami diajari Bu. Terus ibu pakai, terus saya tanya sama ibunya itu, Bu ibu pakai tabung segini kuat berapa lama Bu? Oh bisa 3 hari, 4 hari Pak. Loh kok beda sama yang disampaikan tadi. Wah puji Tuhan Bu, bisa 4 hari, 3 hari ya Bu. Itu sudah seneng Bu Ani ya Pak Edi. 3-4 hari itu sudah seneng 50.000, 3-4 hari. Terus, oh ya Bu, terus dah jam 11 saya pulang, jam 7 pagi anaknya telepon. Itu Sabtu. Minggu pagi jam 7 telepon, Pak Lau oksigennya habis. Bayang no Bu, jam 11 saya tinggal, jam 7 pagi, telepon oksigennya habis. Tak hitung jam sama nyonya saya tuh, yang ngeri ya yang ya. Dan ini minggu ada yang refill, ada yang bisa isi ulang. Ini katanya ibunya itu ada, ternyata bisa refill isi ulang. Hari Minggu ada yang buka, malah lebih murah 40.000. Tapi bukan itunya Bapak Ibu yang terkasih. Anugerah Tuhan dinyatakan hal sepele tentang nafas kita. 50.000, 40.000, saya hitung sama nyonya saya paling 8 jam. Saya ngomong sama istri ini yang mamahnya yang sakit ini, anaknya. Saya ngomong, kalau mamah tetap di rumah, tidak dirawat di rumah sakit, mamah maksa pulang. Karena gini, waktu mau pulang, Pak Lau, ini kalau mamah pesan tetap pulang, dokter tidak membuat surat jalan, mengeluarkan surat jalan, semua biaya dari awal sampai akhir dibayar mandiri. Karena BPJS tidak mau menanggung karena keterangannya pulang paksa. Jadi ingat Bapak Ibu, jangan ini aturan yang memang begitu ya Bapak Ibu. Kalau kita pulang paksa tanpa ada surat dokter, itu biaya dari awal sampai akhir itu suruh bayar sendiri mandiri. Nah, saya ngomong sama anaknya, kamu mau bayar ratusan juta ini kamu bayar di ICU 1 hari berapa? Terus dia ngomong gini, terus gimana ya Pak Lo, kita doa aja supaya dokter mengeluarkan surat jalan, rawat jalan. Tapi kalau enggak gimana? Kalau saya balikin ke dia, wong dia anaknya. Kalau enggak ya saya nekat Pak, mamah tetap tak masuk ke rumah sakit, saya diomel-omelin enggak masalah. Tapi kan enggak bayar. Tapi akhirnya dokter mengeluarkan surat rawat jalan.
Nah, di situ tak kasih gambaran, mama di rumah berapa lama? Satu hari 40.000, satu hari 80.000, 100.000 untuk oksigen. Dia bukan orang mampu loh Bapak Ibu, dia orang yang bukan orang kaya. Nah, di situ siap melihat Tuhan, hal ini mengingatkan kita bagaimana anugerah-Mu yang besar itu selalu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita di sini bisa kumpul, bisa mendengar firman, anugerahnya, bernafas, sukacita bareng, dengar pesan firman-Nya, itu anugerah. Bagi saya itu anugerah, Bapak Ibu juga anugerah. Amin. Terus kita lanjut lagi. Thomas terperangkap dengan keraguannya. Ini waktunya karena mepet, kita lanjut yang kedua. Yohanes 11 ayat 17 dan 20. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus setelah 4 hari berbaring di dalam kubur, Bapak Ibu. Di dalam kubur 4 hari. Jasad orang, kalau saya melayani kematian, karena saya sering kadang-kadang tutup peti, acara tutup peti, ketemu sama yang mandiin mayat gitu kan, saya tanya, Bu ini dimandiin sudah bersih? Oh harus bersih Pak, dalam-dalamnya harus bersih semua. Karena apa? Nanti pembusukannya cepat. Berapa lama toh Bu ini busuk? 24 jam jasad kita. Misalkan meninggal jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu harus tutup peti. Karena apa? Ketika 24 jam lebih, bakteri busuk itu mulai bekerja. Karena zaman dulu ini Lazarus kan belum ada formalin apa-apa ya, jadi 4 hari di dalam kubur. Saya bayangin 4 hari rusaknya kayak apa? Jasadnya atau sudah bau. Itu mayat orang tuh cuma 24 jam loh Pak. Makanya kalau orang tutup peti harus nunggu anaknya dari mana? Dari jauh-jauh supaya kumpul, harus diformalin Pak. Karena bakteri itu berkembang untuk membusukkan ini, daging dan segalanya. Nah, itu di sini dikatakan 4 hari dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Bapak Ibu tahu yang dilakukan Maria, kenapa Maria tinggal di rumah? Marta senang Yesus datang, sambut Yesus datang, bertindak untuk datang. Tapi Maria tetap di rumah, karena dia kecewa sama Tuhan. Dia kecewa, oh sudah mati ngapain Tuhan kau datang? Sudah 4 hari, sudah rusak, sudah bosok, sudah ngapain? Bagi Maria tidak ada hal yang spektakuler waktu itu. Ya, jadi di sisi Maria kadang-kadang seperti itu. Tuhan pekerjaanku remuk terus Tuhan, bisnisku remuk terus, keluargaku berantakan gini Tuhan. Percuma Tuhan, kita akan jadi Maria loh Bapak Ibu. Kita ketemu Yesus tidak ada rasa, tidak ada semangat untuk menemui dia, tidak ada. Tidak ada semangat seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, tidak ada. Akan ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Semangat yang luar biasa. Kita kehilangan itu Bapak Ibu. Jadi kita akan jadi posisi Maria yang dengar Yesus datang dan cuma buat apa Tuhan, sudah terlambat semuanya. Kita kadang-kadang di posisi itu Bapak Ibu, Maria yang diam dan tidak menyambut bakal ada mujizat yang dinyatakan buat kita semua. Amin. Tapi kita harus berubah. Kita tetap antusias. Lanjut dulu yang berikutnya. Maria, ini ada 3 yang harus kita pelajari bersama tentang mujizat Tuhan dan kebangkitannya kuasa. Marta juga sebetulnya kecewa juga ya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Masih ingat yang ke belakang. Tuhan sekiranya kemarin Tuhan kesini Lazarus juga mati Tuhan. Marta masih ngomong gitu loh Bapak Ibu. Dia masih mengungkapkan kekecewaannya kepada Tuhan loh. Dia ngingat yang realita di lapangan. Nek kamu ada, enggak mati. Enggak bakal mati. Tapi sekarang terlambat ya. Terus ini kadang-kadang kita juga di situ Bapak Ibu. Padahal di sini dikatakan bahwa semuanya itu Tuhan lakukan untuk menunjukkan kuasanya. Yesus adalah kebangkitan dan hidup untuk masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Kita baca di Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun apa Bapak Ibu? Ia sudah mati. Kita hidup seolah hidup, kadang-kadang kita mati iman. Seolah kita hidup, kita mati rasa sama Tuhan. Tapi di sini katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Saat ini Bapak Ibu yang mati rasa sama Tuhan, mati iman sama Tuhan, datang kepada Dia. Dia memberi hidup buat kita semua. Dia memberi rasa kasih, rasa mula-mula, kasih mula-mula itu dibangkitkan lagi buat kita semua. Amin. Kuasa kebangkitannya harus nyata hari ini Bapak Ibu. Untuk saya dan Bapak Ibu semua. Rasa itu harus kita terima kembali. Harus kita mendapatkan yang hilang itu. Kita terima. Itu yang penting Bapak Ibu buat kita semua. Marta terus mengeluh bahwa harusnya. Tapi kita lanjut bahwa Yesus adalah kebangkitan yang hidup masa lalu, masa kini dan masa depan kita. Ya dikatakan, terus kata Yesus kepada ayat 23, 11 ayat 23, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Logikanya masih. Pengetahuannya masih berbicara. Besok kan bangkit Tuhan. Waktu semua orang ada akhir zaman bangkit semua. Marta masih begitu Bapak Ibu. Tapi lanjut lagi ya. Di ayat 34. Di manakah dia kamu baringkan? Yesus masih nyari. Lazarus kamu baringkan di mana? Terus jawab mereka, Tuhan marilah dan lihatlah. Yesus menangis. Tuhan Yesus bisa menangis Bapak Ibu. Menangis bukan karena Lazarus mati Bapak Ibu, bukan. Menangis seharusnya manusia tidak mengalami ini Bapak Ibu. Waktu Adam dan Hawa diciptakan, manusia abadi, kekal, tidak ada kematian. Sebelum masuk dalam dosa. Yesus sedih, Yesus menangis. Kenapa ini harus terjadi dan itu memang harus terjadi. Karena kematian jatuh dalam dosa itu. Yang mengubahkan, meruntuhkan rencana Allah dari awal. Tapi aku datang untuk mengembalikan kamu kembali ke rencanaku yang awal. Engkau bangkit dan engkau hidup. Amin. Itu yang penting. Jadi di sini Yesus nangis. Lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu di sini kata Yesus setelah menemukan kubur itu, Lazarus di dalam, Yesus cuma ngomong, angkat batu itu, Marta. Saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau. Sebab sudah 4 hari ia mati. Lazarus sudah busuk. Sudah 4 hari dia mati. Tapi Tuhan ngomong buka batu itu. Lanjut dulu ya. Ayat 40. Berkata, jawab Yesus. Bukankah sudah kukatakan kepadamu. Jikalau engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini menantang iman kita Bapak Ibu. Sudah busuk, sudah rusak. Dia berkata ketika jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Ya, lanjut lagi aja. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus tetap terkoneksi dengan Bapaknya. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Dia perintahkan Lazarus untuk keluar, Bapak Ibu. Lanjut dulu. Ada lagi? Enggak ya? Lazarus keluar masih pakai kain. Suruh lepas. Itu kain yang kotor, yang busuk, yang bau, lepas berjalan. Karena apa? Artinya apa Bapak Ibu? Segala dosa, segala bau, segala yang menjadi kerusakan kita dilepaskan dan jalan. Dipulihkan bersama Yesus. Amin. Siapa di sini yang mengalami hal-hal seperti itu? Bau, busuk, semua seolah-olah terhimpit, nista, tidak layak. Tuhan cuma ngomong bangkit, engkau hidup, berjalanlah. Dan Lazarus berjalan sembuh total. Karena apa? Kuasa Allah bekerja di sana. Amin. Dan kuasa kebangkitan Yesus itu, pelajar pagi hari ini, kita mengalami Kristus yang sesungguhnya Bapak Ibu. Kita dibangkitkan, dipulihkan, tinggalkan jubah-jubah kita, tinggalkan yang rusak. Hari ini kita semua mengalami pemulihan Bapak Ibu. Yang baru itu kita terima. Seperti Lazarus, bangkit, berdiri, berjalan. Yang busuk, busuk bagi Tuhan tidak ada yang busuk Bapak Ibu.
Tuhan ingin mendemonstrasikan apa yang rusak. Saya yang rusak dipulihkan, saya yang rusak dibangkitkan, bisa menjadi berkat. Bapak Ibu juga sama, bisa menjadi berkat ketika kita mengalami pemulihan bersama Tuhan. Ada sinar kemuliaan, amin. Ya, kita akan terus mengumandangkan Paskah ini, bahwa kebangkitan Kristus itu mengubahkan setiap manusia, mengubahkan setiap pribadi. Dan jangan pernah kalau orang Jawa tuh bilang ngepal atau ngilai cara kerja Tuhan. Tuhan bisa bekerja lebih luas dari apa yang kita hadapi saat ini. Ketika Bapak Ibu saat ini sedang mengalami masalah yang seolah tidak ada jalan keluar, gelap, piye corone nguculi masalahku, piye corone aku bebas dari problem-problem dalam keluargaku. Percayalah, hari ini Yesus bangkit untuk kita semua. Kita semua dipulihkan. Saya undang pemain musik WL singer untuk kita menyanyikan lagu lagi. Jangan pernah kendor, jangan pernah undur di hadapannya. Jangan pernah meragukan pekerjaan Tuhan. Tuhan justru pakai orang-orang yang jahat, orang-orang yang tidak ternilai. Tuhan justru pakai setiap kita yang di matanya kita tidak memiliki kekuatan. Tetapi Tuhan hanya melihat hati kita. Hati yang murni, hati yang tulus itu. Yang Tuhan ingin capai, Tuhan ingin sentuh, Tuhan ingin kerjakan dalam hidup setiap kita. Hatinya yang lembut itu menguasai kita. Kasihnya yang suci dan murni itu menguasai kita. Kasihnya yang sempurna itu harus ada di dalam kehidupan kita. Kita harus menjadi terang bagi setiap orang. Kebangkitannya menjadi terang bagi setiap orang. Kemuliaannya menjadi berkat bagi setiap orang. Melalui kita anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, Tuhan kerjakan, Tuhan pakai sebagai alatnya yang luar biasa. Manusia lama kita dibaharui semuanya. Manusia lama kita ditanggalkan, dilucuti semuanya. Mahkota duri yang ditancapkan di kepalanya itu sebetulnya tidak ada dalam prosedur penyalipannya. Itu di luar konteks yang normal. Tetapi dia dihina, diejek, direndahkan. Dengan dipakai mahkota duri itu sebagai penghinaan yang luar biasa. Direndahkan yang luar biasa. Jubah ungu, jubah kemuliaan dipakai sebagai seorang raja. Tapi ejekan demi ejekan dilontarkan atas dia. Semuanya brutal, semuanya luar biasa. Siksaannya brutal bagi dia. Di luar konteks yang wajar. Tetapi dia hadapi itu dengan tulus hati. Untuk menyelamatkan kita. Untuk membangun kehidupan kita. Kita harus pahami Bapak Ibu. Kita harus pahami apa yang sudah dia kerjakan buat kita semua. Jangan kita kehilangan trust kepada dia. Jangan kita kehilangan siapa Yesus yang sebenarnya dalam hidup kita. Tapi kehidupan kekristenan kita harus bertumbuh di dalam dia. Hari demi hari, langkah demi langkah, step demi step. Tuhan kerjakan atas kita Bapak Ibu. Mujizat dari bagi yang kecil, yang besar. Semuanya Tuhan berikan total buat kita semua. Tidak ada yang disimpan, tidak ada yang disembunyikan buat kita semua. Hatinya buat kita, hidupnya buat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, karyanya besar atas kita. Yes. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Kita pujikan dari awal, ada tempat yang mulia. Sebagai ganti dosaku.
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Engkau memberikan hidupmu buat kami semua, untuk kami bisa berubah, mengalami kemenangan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Tuhan, mujizat-Mu nyata atas kami. Yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan beri jalan keluar buat semuanya itu. Dengan cara Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, keluargamu mengalami anggur baru yang semakin baru, semakin manis setiap hari. Ada kesehatan, kekompakan, kesatuan yang luar biasa. Dipulihkan suami-suami, dipulihkan istri-istri, juga dipulihkan anak-anak. Semuanya mengalami kemenangan di dalam Tuhan Yesus. Anak-anak mudamu Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Meniti masa mudanya dengan luar biasa, dengan kekuatan yang penuh. Raja Walimu Tuhan terbang tinggi, Raja Wali mudamu Tuhan. Terus Tuhan, bawa mereka Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Juga kaum profesi yang bekerja semuanya diberkati Tuhan. Semua yang ada mengalami apapun, ada hal baru yang Kau nyatakan di pekerjaan, di dunia marketplace. Yang baru, yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi, itu Kau berikan buat kaum profesi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kaum senior, kaum omega, Tuhan berkati. Di masa usianya semakin matang, semakin senior, di dalam nama Tuhan Yesus, sudah kenyang pengalaman bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Melihat mujizat-Mu yang semakin nyata dalam hidupnya Tuhan. Tuhan sertai kaum senior Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka boleh melihat anak cucunya diberkati Tuhan dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan keluarga dari jemaat-Mu Tuhan di LCAD ini Tuhan. Tuhan berkati seluruh keluarga ini Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Jangan Kau angkat terus Tuhan kehidupannya Tuhan, Kau angkat terus imannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan gereja ini akan bertumbuh luar biasa, berkembang luar biasa, mengumandangkan kemenangan demi kemenangan bersama dengan Kau Tuhan Yesus. Kami serahkan Pastor Edi dan Bu Ivon yang menggembalakan di pelayanan di LCAD ini Tuhan, di GKKD LCAD ini Tuhan. Tuhan beri hikmat pewahyuan-Mu Tuhan atas gembala ini, amin ini Tuhan. Bapak Pastor Edi Sanyoto dan Bu Ivon, hikmat pewahyuan terus turun atas Pastor Edi Tuhan, supaya bisa terus Tuhan mengembangkan pelayanan ini dengan luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya, kita katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Edi untuk berkat firman-Nya yang boleh disampaikan. Baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Silakan kolektan, Asyar boleh mempersiapkan diri dan Bapak Ibu mempersiapkan persembahannya. Kita kembali bersatu dalam doa. Bapa Allah kami yang baik, Allah kami yang bangkit dan menang. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau boleh terus bawa kami Tuhan mengalami kemenangan di dalam-Mu Tuhan. Terobosan-terobosan yang di dalam-Mu itu Tuhan boleh kami terus alami Tuhan. Sebab oleh karena salib-Mu Tuhan, oleh karena darah-Mu Bapa yang boleh menyucikan dan memerdekakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih untuk telah Kau pakai Tuhan Yesus, hamba-Mu Tuhan Yesus, Bapak Edilo Bapak dalam menyampaikan firman-Mu Bapak di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kau boleh urapi beliau terus menerus Tuhan, dan lebih lagi Tuhan Yesus, berkat kemurahan daripada-Mu Bapak yang boleh terus mengalir atas keluarga Bapak Edilo Tuhan Yesus, bersama istri dan anak-anaknya Bapak, boleh terus Kau pakai Bapak menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan, menyatakan kerinduan-Mu Tuhan Yesus, penggembalaannya Bapak untuk di GKKD Sawarigel Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Segala yang dibutuhkan Kau yang cukupkan, Kau yang sediakan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, sebentar kami pun akan memberikan persembahan, ucapan syukur kami Tuhan dari setiap berkat yang Kau sediakan atas kami Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, setiap tangan-tangan yang mengelola Tuhan. Biar lebih dan lebih lagi Tuhan Yesus, berkat-Mu mengalir dan kami memberikan kembali dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, kita akan memberikan persembahan mingguan, persembahan perpuluhan, diakonia,
boleh secara langsung di tempat ini, atau yang mau transfer melalui Bank BCA bisa transfer ke Bank BCA dengan nomor 40917557555 atas nama GKKD Revival Semarang. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita akan menyaksikan persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Oke, silakan adik-adik. Satu pesertanya baru jadi kolektan ya. Oke, ya silakan. Adik di sekolah minggu akan mempersembahkan pujian dan gerakan tariannya buat Tuhan. Oke, sudah. Mau tampil lagi? Mau lagi? Oh enggak. Hati-hati, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri untuk ibadah kita pada saat pagi hari ini. Saya undang Bapak Ibu boleh bangkit berdiri, yang doa berkat dipimpin Kak Edi. Segala pujian meninggalkan
Karena di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau Allah yang layak diagungkan, Engkau Allah yang layak ditinggikan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sungguh tidak ada kecurangan di dalam Engkau Tuhan. Engkau Allah yang sangat sportif dan Engkau Allah yang memberkati setiap kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Pagi hari ini kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami dengar pagi hari ini. Menguatkan, meneguhkan bagi setiap kami Tuhan. Hamba berdoa untuk Pastor Edi Lau yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Ku memberkati beliau lebih dan lebih lagi. Berkati keluarganya, berkati anak-anaknya, istrinya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh roh pengurapan, pengenalan akan Allah mengalir lebih dahsyat lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Berkati usahanya, bisnisnya Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negeri kami. Mari di dalam nama Yesus Tuhan Engkau memberkati negeri kami Indonesia Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Sungguh Tuhan, negeri kami akan menjadi negeri yang semakin maju, semakin luar biasa, menjadi percontohan bagi bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan. Karena ada orang-orang yang mengasihi Tuhan di negeri kami Indonesia ini. Ada orang-orang yang terus berdoa untuk kemajuan pemulihan Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mengucap syukur pagi hari ini. Jemaat, angkatlah tanganmu. Terimalah berkat dari Tuhan. Diberkatilah ketika engkau keluar dari tempat ini. Diberkati apapun yang kau kerjakan hari-hari ini. Dibuatnya berhasil. Jangan takut. Tuhan senantiasa menyertai engkau. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan engkau. Apapun yang menjadi masalah persoalan di dalam kehidupanmu, ketahuilah semuanya sudah selesai di kayu salib. Dan tinggal engkau percaya dan melakukan bagianmu. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Engkau mengangkat kami menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah jemaat Tuhan di GKKD di tempat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, setiap kita yang percaya berkata, amin.